Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita. Saya dari Universitas Bina Bangsa SMP Negeri Aceh, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa SMK 5 Telkom Banda Aceh, di mana beliau adalah ketua OSIS di SMK Telkom ini. Di sini saya akan mewawancarai bagaimana sih manajemen yang ada di organisasi OSIS yang ada di SMK 5 Telkom Banda Aceh. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan ketua OSIS. Sebelumnya nih, bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Arfad Saputra. Saya siswa SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Ini saya di bangku kelas 11 rekayasa perkembangan. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan kakak. Bagaimana sih manajemen organisasi yang ada di SMK 5 Telkom Banda Aceh? Jadi yang pertama, apa saja faktor yang mendukung kerjasama dalam tim OSIS di SMK ini? Baik, untuk faktor Indonesia sendiri pastinya ada pada diri tiap program. Pada saat seleksi kami memberikan sebuah pertanyaan spesifik di wawancara seperti siapa sih relasi kamu masuk posisinya atau siapa sih orang yang mendukung di posisi ini, agar nantinya jika pembagian bidang sudah dilakukan mereka bisa membangun sehingga produktivitas meningkat. Selain itu, SMK Negeri Telkom Banda Aceh juga memberikan latihan dasar kepemimpinan bagi siswa agar nantinya setiap siswa kalau setidaknya tidak bisa memimpin orang bisa memimpin dirinya sendiri sehingga dia mampu berbaur dan berakulturasi bersama orang lain. Dan itu bersama dengan OSIS dari atas ke bawah dapat dilakukan dengan baik. Berarti untuk mengaksesnya juga ya. Selanjutnya, apa saja faktor yang menunjukkan tim OSIS dalam misalnya mengelola sebuah kegiatan? Mirip-mirip seperti faktor yang tadi yang menjadi bersama, yaitu kembali faktor intuisi. Karena namanya organisasi ini itu bisa diibaratkan seperti partai. Kalau kita di partai itu kan pasti ada yang benci, ada yang ingin jadi ketua umum, ada yang ingin dicalonkan juga. Begitu di OSIS mereka ada juga yang ingin mendekati petinggi-petingginya, mereka ada juga yang ingin mendapatkan posisi yang strategis demi kepentingan sepihak. Selain itu memang tidak sedikit juga anggota OSIS ini yang first time menjadi anggota organisasi. Jadi memang sifat SMP mereka ini belum ditinggalkan, masih melekat dari mereka sehingga tidak jarang ada konflik-konflik yang dirasa tidak penting. Gitu. Jadi tidak semuanya bisa bekerja sama dengan baik ya? Ya, walaupun tadi katanya di pembagian bidang sudah ditanyakan kayak siapa sih yang OSIS, terus terus ada musuh juga di sini. Agar nanti bisa maksimalkan relasi internal walaupun ya ada masalah. Kalau dalam keadaan yang terjadi di OSIS itu bagaimana? Dalam OSIS di bawah kepemimpinan saya ini sangat kondusif ya. Walaupun nggak jarang juga ada pertikaian karena sama pahaman antara senior dan junior. Kembali lagi ya, saya dan jabat di kelas 10 ini pastinya banyak cobaan dari tangan yang datang lebih dari kelas 12. Namun itu bukan menjadi suatu masalah karena keadaan OSIS ini yang saya pimpin periode ini alhamdulillah kondusif dan saling menghargai sama lain. Lalu untuk berbicara soal rutinitas, OSIS ini paling tidak mengadakan rapat sebulan 2 kali pada awal bulan untuk memantau perencanaan bulan ini apa, terus rekap dari bulan ini dan apa yang ada gitu. Lalu untuk acara tahunan kami belum bisa berkreasi banyak karena
periode ini tidak sebanyak siswa yang berminat menjadi ketua. Jadi anggota tidak maksimal dan kami hanya bisa mengurus sekolah. Jadi tidak kegiatan untuk pikirkan. Hanya sulit karena kegiatannya adalah bukan kegiatan yang memerlukan 20 orang, sedangkan osis sendiri tidak sampai 20 orang. Maksudnya tidak sampai 20 orang. Jadi kekurangan dasar tadi itu. Ya, kalau untuk bakat-bakat dari segi tenaga, bakat-bakat pemikiran itu alhamdulillah osis ini sangat lengkap di mata-mata. Kalau bagaimana cara bisa mengelola anggotanya? Sebenarnya sederhana saja. Dulu sebelum saya menjadi ketua, saya meminta jadi ketua terhadap saya. Bagaimana cara jadi ketua yang baik? Lalu beliau berkata untuk mengetahui apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. Jadi saya katakan itu dan dengan menyesuaikan setiap agenda dan kegiatan dengan apa yang anggota saya mampu lakukan, apa yang anggota saya suka lakukan dengan tidak, itu dapat mengelola anggota ini, posisi ini menjadi lebih mudah, dapat dikelola dengan lebih praktis dan banyak. Baik, untuk apa sebelumnya nih punya keinginan untuk menjadi ketua OSIS atau memang ini dari teman? Untuk ingin menjadi ketua OSIS sebenarnya siapa yang mau ya? Tapi memang kalau saya berkaca pada diri sendiri, kalau saya dapat kemampuan saya ini memang dulu lebih ingin dan lebih cocok ditempatkan sebagai bendahara karena ya kan memang selama 4 tahun terakhir tidak itu di kelas atau di angkatan atau bahkan di kamar asrama ya kan, saya selalu mendapatkan posisi bendahara, tidak pernah sekretaris waktu apalagi ketua. Jadi saya berpikir ada baiknya saya mencalonkan diri sendiri sebagai bendahara. Namun karena guru-guru dan juga siswa melihat potensi dan melihat diri saya bahwa kamu cocok jadi ketua. Kenapa begini? Saya bertekad ini untuk mencoba menjalankan diri dan pada akhirnya saya mengaktivis dari lawan saya dengan sisi 0,04%. Jadi memang itu keinginan dari diri sendiri ya, tidak ada paksaan dari teman atau dari pihak manapun. Ya. Kalau dari sekolah tuh langkah-langkah seperti apa yang diberikan sekolah terhadap tim OSIS sendiri? Misalnya seperti pembinaan. Mengingat saya ketua OSIS di kelas ya memang ini sekali pengalaman tentang cara menjadi ketua. Jadi pembina OSIS khususnya lebih banyak mengarahkan kami untuk what do and what we don't do dalam mengelola sesuatu agar nantinya kegiatan atau apapun itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat kendali. Selain itu, sekolah juga memberikan biaya. Namun, sebagai salah satu rangkaian edukasi juga, sekolah tidak jor-joran dalam memberikan biaya. Karena ditakutkannya kita sudah kucurkan duit sekian juta, tapi bahkan tidak sampai satu sekolah ini yang datang untuk menikmati Anda tersebut. Jadi memang dari segi pembiayaan, edukasi dan juga manajemen, sekolah ini banyak membantu dan banyak membina OSIS. Terutama pembinanya ya. Ya, alhamdulillah. Kalau budaya di dalam organisasi OSIS itu gimana? Budayanya misalnya mungkin rapat harus datang semua. Budayanya, ya kalau kita bercermin pada pribadi saya yang tidak pernah menjadi sosok ketua, terlebih lagi kalau tongkrongan lah istilahnya. Saya ini orang yang paling buah orangnya. Saya ingin membawa santai saja. Selama kalian serius dan memperhatikan atau berpartisipasi aktif maupun pasif dalam organisasi, ya saya lakukan. Jadi OSIS saya ini bisa dibilang serius tapi santai. Begitu. Itulah kenapa juga siswa tidak banyak yang berkonflik, yang berkonfrontasi dengan OSIS karena memang saya pun punya impian bahwa ingin memiliki OSIS, ingin mengelola OSIS
dia mengayomi dan membina siswa juga. Kayak OSIS itu cuma mandat ya. Jadi OSIS sangat berperan penting di dalam kegiatan yang ada di sekolah ini. Ya, benar sekali karena siswa saya sih siapa juga yang harus bekerja. Maksudnya kita di sini. Ini yang terakhir, struktur dan sistem manajemennya seperti apa? Kalau kita berkaca pada poin yang lainnya, melihat posisinya adalah posisi yang serius tapi santai, urusan manajemen ini kami bagi seperti pohon faktor. Kita mulai dari hierarki paling atas yang ketua. Dalam posisi ini ketua berperan vital sebagai organizer yang mengorganisir, ketua yang merencanakan rapat, ketua yang mencanangkan ide itu. Lalu di bawahnya ada wakil ketua. Wakil ketua ini tidak berfungsi seperti wakil ketua kelas yang hanya membagikan ketua kelas ketika ada. Namun wakil atau posisi ini berfungsi sebagai man manager. Apa itu? Wakil ketua OSIS lebih memahami anggota, lebih berbaur dengan anggota dan siswa pada posisinya agar aspirasi dan pendapat dari bawah dapat tersalurkan ke atas dan dibawa sama-sama di atas. Ya, itu ada siapa-siapa saja, ada sekretaris dan bendahara. Dan keenam personal ini bekerja sama untuk mengorganisir semua kegiatan OSIS. Lalu di bawah-bawahnya ada bidang-bidang. Dan bidang-bidang tersebut terbagi dalam ketua bidang dan anggotanya. Sama seperti organisasi pada umumnya, ketua bidang berfungsi sebagai yang mengorganisir anggotanya, yang mengorganisir bidang-bidangnya, juga merangkap sebagai manajer. Ia yang memahami keinginan anggota seperti apa, ketidakinginan anggota seperti apa. Lalu ia juga yang paling depan dalam menyampaikan pendapat bidangnya, dan paling depan juga dalam mengusulkan pendapat bidangnya. Jadi dari atas sampai bawah diberikan pekerjaan, namun tidak berat dan tidak sampai bikin stres. Jadi memang organisasi ini santai tapi serius. Iya. Mungkin cukup sekian saja bincang-bincang kita mengenai organisasi yang ada di SMK Kalimantan Top ini. Terima kasih untuk Raka. Terima kasih untuk Raka yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Mungkin hanya sekian perbincangan ini. Saya masih tak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.